Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum ala al-khairi wal huda mahayyina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamihi yaj'alani wa iyyakum min ahli al-ilmi wal Qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Taib ayyuhal ikhwatul kiram. Masya Allah, tala binal muddah. Udah lama kita nggak jumpa lagi. Naam sahih. Jadi ana rasa insya Allah kita kayaknya ke tematik aja. Soalnya kalau lanjut lagi udah lupa apa yang disampaikan pada pertemuan yang lalu. Naam taib. Ana ngangkat tema dan ini untuk kita semua karena banyak Masya Allah ikhwan ataupun akhwat ataupun ummahat itu yang mengeluhkan, Ustaz tolong bina anak-anak, didik anak-anak dan sampai dakwahkan anak-anak terus seperti itu. Sebenarnya kita itu bisa dakwah dengan diam. Wallahi la kalam, tanpa mengucapkan sebuah ucapan itu bisa. Dan bahkan sangat bisa. Gimana kita ini nu'athirun nas bi'af'alina. Gimana kita itu bisa buat orang itu ada dampaknya, bisa ngikutin kita tanpa ngomong. Dan itu dari zaman dulu sudah terjadi oleh Rasul kita Muhammad SAW. Gimana beliau SAW pun beberapa kejadian dan bahkan sering tanpa beliau SAW ngajak orang untuk ngikutin beliau, ternyata orang itu udah ngikut. Ana ambil contoh, Masya Allah. Jangankan urusan kebaikan, sampai urusan mubah pun, urusan yang boleh, bukan yang masyru', bukan yang disyariatkan, bukan yang disunnahkan, bukan. Tapi satu hal yang mubah, gimana orang tuh bisa ngikut Nabi SAW. Taib, ana ambil contoh. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu bercerita, anna khayyatan da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin. Bahwasanya ada salah seorang penjahit mengundang Nabi SAW untuk makan di rumahnya si penjahit tadi. Maka penjahit tadi menyiapkan khubz, ada roti, ada kuahnya, disebutkan ada maraknya, ada kuahnya, dan ada dubba, buah labunya. Maka ketika Rasul SAW dihidangkan makanan tadi, ternyata fatatabba'ad dubba. Rasul SAW itu ternyata paling lahap makannya dubba, makan buah labu. Apa kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu? Fa wallahi uhibbud dubba'a min yauma idzin. Demi Allah, dulunya aku enggak senang buah labu, tuh aku enggak senang. Afwan. Labu itu buah atau sayur? Ya, terserah antum lah, ana enggak tahu. Fa kuntu uhibbud dubba' min yauma idzin. Sejak itu aku suka buah atau sayur labu sejak saat aku melihat Rasul lahap makannya. Rasul nggak mengajak. Syuf, ana suka durian sekarang. Ada antum atau antuna yang nggak suka? Atau ada salah satu ustaz suka nih durian, antum nggak suka? Atau nangka dan buah-buah yang lainnya. Tiba-tiba antum ada lihat orang yang antum cintai, yang antum senangi gitu loh ya, makan tuh lahap, antum tiba-tiba senang. Itu bisa. Dan inilah para ulama mengatakan ad-da'watu bis-samt. Dakwah dengan cara tak mengucapkan sebuah patah kata pun. Itu bisa-bisa. Sampai Masya Allah kejadian yang lain, Rasul SAW dulu disebutkan kana Rasulullah SAW ittakhadha khataman min dhahab. Dulu Rasul itu membuat cincin dari emas. Dulu boleh, awal-awal syariat Islam untuk laki-laki. Thumma tarahahu. Kemudian Nabi SAW buang cincin emas tadi, karena nggak boleh. Turun syariatnya nggak boleh laki-laki pakai cincin dari apa?
emas. Apa kata para sahabat? Fatarahan nasu khawatimahum. Semua sahabat mencampakkan cincin-cincin mereka yang terbuat dari emas, walaupun Nabi tak mengucapkan sepatah kata pun. Ketika semua sahabat buang, baru Nabi mengatakan, wallahi la albasuhu abada. Demi Allah, aku nggak bakal pakai selama-lamanya. Jadi perbuatan kita itu seringkali dicontoh oleh orang lain, itu banyak kasusnya. Nah, ini penting untuk bapak-bapak dan ibu-ibu ketika di rumah. Kita nggak mengajak, kita diam saja. Tapi anak itu bisa ngikut kita, itu bisa. Coba. Anak sekarang ini, kalau Khalid itu anak-anak, itu tanpa disuruh tuh udah pakai jubah dia. Udah pakai jubah, pakai peci. Bahkan nyari pecinya, kapan ndak jumpa nangis. Kapan kalah sama adiknya, berangkat ke masjid nangis, ngamuk. Pernah kejadian anak lagi kajian, dia ketinggalan. Anak nggak bisa juga kalau untuk ngikutin dia. Tiba-tiba anak ini dapat, dia masbuk. Ini lagi anak duduk di atas mimbar mau kajian, minta ngulangi sholat jamaah berdua, nangis kayak gitu. Padahal anak bukan orang yang nyuruh dan sebagainya, cuman kita ini dakwah bisamt. Cukup diam, kerjakan. Kita tumbuhkan gimana jiwa kita tuh bisa berdampak dengan orang lain, itu bisa. Apalagi kita mengucapkan, sampai kata Nabi SAW, wa inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya dari penjelasan ucapan kita itu ada sihirnya. Jadi Pak, ketika kita khutbah, ketika kita menyampaikan sebuah ucapan dan sebagainya, itu sering sekali kita bisa nyentuh orang lain. Tanpa mengucapkan pun bisa, apalagi dengan tanpa ucapan. Itu sangat bisa. Makanya anak-anak kita itu bisa mencontohkan kita gimana kita itu makan, gimana kita berjalan, gimana kita berpakaian. Itu mereka niru dan bisa berdampak sama kita. Makanya disebutkan, Masya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dalam jiwanya Rasulullah SAW itu terdapat uswah, suri tauladan yang bagus untuk ditiru. Pertama, Rasulullah SAW itu bisa memiliki jiwa yang dampaknya besar untuk para sahabat. Kemudian yang sahabat itu orangnya adalah orang-orang yang taat gitu loh. Jadi mudah di zaman Nabi, Islam itu tersebar dengan sangat mudah sekali. Nggak usah jauh-jauh. Ketika Nabi kita Muhammad SAW lagi sholat, lagi apa? Sholat. Tiba-tiba Nabi SAW ngambil sendal dan diletakkan di sebelah kiri Nabi kita Muhammad SAW. Ketika para sahabat melihat Nabi lepas sendalnya ketika sholat, fa'alqaw ni'alahum, mereka pun juga mencampakkan sendal-sendal mereka. Apa kata para ulama? Sebabnya karena mereka ini mencontoh Nabi SAW. Jiwa Nabi itu Pak berdampak untuk para sahabat Nabi SAW. Tanpa diucapkan pun ketika mereka melihat langsung ikuti. Makanya sering berkali-kali nyampaikan gimana Ibn Umar sampai sendal lo ya. Ibn Umar tuh contoh sendalnya Nabi SAW. Persis bentuknya, persis bahannya, tak ada mau bulu-bulunya. Padahal musim dingin nggak mau. Meniru siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi disebutkan oleh para ulama di sini, ketika kita berdakwah untuk anak-anak kita, dakwahlah dengan diam. Jadi tidak ada alasan lagi anak tidak bisa dakwah, nggak bisa apa, nggak bisa apa. Lah, semua orang bisa dakwah. Dengan apa? Qudwah hasanah. Dan hatta kata para ulama mengatakan wal qudwah fit tarbiyah, ketika kita mendidik dengan cara qudwah hasanah, suri tauladan yang bagus, hiya af'alul wasail at-tarbawiyah jami'an wa aqrabuha lin najah. Dakwah kita dengan cara suri tauladan itu lebih dekat dengan keberhasilan dakwah kita. Gimana orang lain tuh bisa ngikut kita? Naam sahih. Dibandingkan kita banyak mengucapkan. Makanya disebutkan Masya Allah Tabarakar Rahman, ulama salaf zaman dahulu mengatakan al-abna, anak-anak kita itu lebih suka untuk melihat dibandingkan mendengar. Wallahi kita mengucapkan, nak kamu ngaji ya, kamu sholatnya,
emaknya nonton sinetron. Ketika anaknya sedang TPA ngaji, syuf mana ainal qudwah? Mana qudwah? Kita nyuruh anak kita nak berangkat, wallahi adzan. Emaknya nyuruh untuk berangkat ke masjid, bapaknya main gaplek. Dia akan mencontoh, loh bapak itu gimana? Dan ini banyak kondisi terjadi. Tapi tanpa diucapkan pun, Masya Allah, ketika dia melihat bapaknya, Masya Allah, berangkat ke masjid, bapaknya baca Quran ba'da subuh, kemudian ummiknya juga baca Quran, ummiknya juga dia itu kajiannya Masya Allah, belajar terusnya Masya Allah, dengarkan kajian terusnya Masya Allah, itu berdampak sama anak kita. Wallahi berdampak. Makanya itu yang paling mendekati kepada keberhasilan. Sampai Masya Allah qudwahnya Nabi SAW itu tajassadat fi sahabat Rasulullah, sampai mengakar di tubuhnya para sahabat Nabi SAW. Itu sampai ngakar loh. Saking wibawa Nabi SAW itu jelas di mata para sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Jadi itu yang perlu kita ketahui. Taib. Apa kata para ulama? Kaifa yakunul murabbi qudwah li ghairihi? Gimana kita itu bisa menjadi contoh untuk selain kita, terutama untuk anak-anak. Suami untuk istrinya. Gimana? Syuf. Pertama kata para ulama, husnul khuluq. Akhlaknya apa? Bagus. Akhlak ma'allah. Akhlak bersama Allah. Akhlak bersama kawan. Akhlak bersama semuanya itu berakhlak. Hatta dalam urusan makan pun berakhlak. Cuh, antum lihat anak-anak kita sekarang banyak yang makan berdiri, makan pakai tangan kiri. Kenapa? Karena lihat bapak dan ibunya makan pakai tangan kiri. Wallahi jangan salahkan mereka. Susah gitu loh. Mereka nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba ketika sudah balik, kena aja dosanya. Dan kita nggak pernah sadar itu, bahwasanya dosa kita itu bisa ada dalam jiwa kita. Sampai Nabi kita SAW mengatakan, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Siapa yang ngasih contoh yang buruk untuk orang lain, syuf, fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Maka dia wajib memikul dosanya dan dosa orang yang ngikutin dia. Min ghairi an yanqusa min athamihim syai'a, tanpa mengurangi dosa orang yang mengikuti mereka. Jadi Pak, kita ketika mencontohkan anak kita akhlak yang buruk dan diikuti oleh anak kita, bas kita dapat dosa kita dan kita juga mendapatkan dosa siapa? Anak-anak kita, karena kita yang mengajarkan. Kita mendakwahkan dengan cara yang diam, tapi dakwahnya bukan dakwah salihah, dakwah sayyi'ah, ngajak kepada satu hal yang buruk, dan itu ngaruh. Makanya akhlak yang bagus itu penting ketika kita mendidik anak-anak kita dengan cara diam. Terus juga ketika kita dakwah dengan anak-anak kita dengan cara diam, akhlak yang bagus itu penting, terutama ndak suka ngamuk, ndak suka marah-marah. Ya ojo meso-meso gitu loh. Jangan apa? Ngamuk terus bawaannya. Kalau orang udah ngamuk terus, orang lain tuh nggak bakal mau mencontoh dia. Mustahil. Mustahil. Kita tegas tapi bukan apa? Marah, bukan. Halal kapan halal ya halal, kapan haram ya haram. Bas, selesai, tutup. Jadi ketika kita itu berlemah lembut dengan anak-anak kita itu akan melihat, oh ini Abi ini Masya Allah contoh yang bagus ya. Itu terjadi seperti itu. Sampai disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Karim, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Seandainya engkau ini bersikap yang bengis, bersikap yang keras, lan faddu min haulik, jangankan mereka mencontoh engkau, mereka akan kabur dari engkau. Kita tegas-tegas tapi jangan dikeraskan. Ada masa kita menghukum, naam, hukumlah dengan syariat Islam. Tapi kalau nggak susah. Ana jadi ingat ana waktu itu, anak ana cerita sedikit, Masya Allah. Anak-anak ditanya, ini jujur ya,
sama jamaah waktu itu. Khalid, mau besar jadi apa katanya? Jadi ustaz. Ustaz siapa? Ustaz Al-Amiri katanya. Polos dia. Harusnya kan ngomong abi atau apa, polosan dia aja. Karena si Khalid ini, ana sering bawa ke kajian, sering sekali. Terutama di pondok. Kalaupun nggak di pondok, sesekali ana bawa. Kenapa? Biar bisa tahu dia itu, anak kita itu kan mencontoh, kecil ataupun besar. Wajarlah umminya Imam Ahmad ibn Hanbal, walaupun Imam Ahmad ibn Hanbal abiknya udah meninggal ketika Imam Ahmad masih kecil, ya yatim lah. Umminya itu terus memakaikan apa? Imamah untuk anaknya. Qudwah hasanah, bukan ummi yang pakai imamah, bukan. Tapi ummi yang memakaikan. Kenapa? Biar semangat. Tapi kalau kita nggak perhatian dengan anak kita dan sebagainya, nasallallahu salamatan afiyah, kan susah. Jadi bangun kedekatan dengan anak. Bangun. Kapan dinasihati dia salah, dia paham. Dan itu dibangun di atas Islam loh ya. Kapan tidak sholat, ada penyesalan. Itu Masya Allah ajib kalau orang seperti itu. Kapan orang ketinggalan sholat, dia nangis, anak itu nangis, itu ajib. Kapan dia itu nggak bisa belajar, dia nangis, itu ajib. Jaga anak itu. Antum tahu Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi ini gimana ya ta'athar bin Nabi SAW. Gimana bisa berdampak dengan Nabi SAW, padahal Imam Nawawi jauh lahirnya setelah Nabi SAW wafat, tidak pernah jumpa Nabi, tidak pernah ketemu Nabi, tapi kecintaan Nabi SAW itu berdampak. Nabi SAW nggak hidup di zaman Imam Nawawi. Nabi SAW nggak pernah mengucapkan sebuah ucapan untuk Imam Nawawi, nggak pernah. Tapi Al-Imam An-Nawawi bangun kedekatan dengan Nabi SAW min kutubil ahadith, dari kitab-kitab hadis. Tapi nggak pernah mengucapkan untuk Imam Nawawi sepatah kata pun. Tapi sampai ucapan itu kepada Imam Nawawi, apa dampaknya? Syuh, dari kecil Imam Nawawi ketika diajak main sama anak-anak seumurnya, semasanya gitu ya, umur-umur 10 tahun, 9 tahun, diajak anggaplah main layang-layang, Imam Nawawi rahimahullah nangis. Di zaman itu lagi rame main apa, main itu dan sebagainya, diajak main, Imam Nawawi nangis. Nggak mau pisah dengan siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta dari kitabnya, hatta dari bukunya. Bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangun kedekatan itu kepada umatnya walaupun Nabi sudah meninggal. Imam Nawawi. Sampai disebutkan ulama hadis zaman dahulu, sampai dikatakan, kaifa makathta fi kutubil ahadits diwal sinin. Gimana engkau itu bisa berlama-lama membaca kitab-kitab hadis dengan jarak, dengan umur yang panjang, dengan waktu yang lama? Kenapa engkau betah gitu loh? Apa kata beliau? Gimana aku enggak betah? Wa kaifa la artah? Gimana aku enggak betah? Wa qad jalastu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan aku ini duduk bersama Rasul dan dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun qad matu, mereka sudah meninggal, tapi ilmunya ada di hadapan kita. Syuf. Dakwahnya Nabi kita Muhammad sampai sekarang masih hidup loh. Dakwah Nabi walaupun Nabi sudah meninggal. Nah, ini namanya dakwah bisamt. Gimana beliau SAW membangun jiwa beliau, akhirnya bisa orang itu ngikuti beliau SAW walaupun beliau sudah meninggal. Dan itu terjadi. Makanya akhlak yang bagus itu penting. Ketika kita bangun jiwa kita untuk mudah ditiru oleh orang lain. Dan Masya Allah, yang kedua, yang pertama tadi qudwah hasanah. Kemudian yang kedua, amalan itu sesuai dengan ucapan. Harus sama. Jangan beda. Kita ngomong, nak kita ini harus belajar. Nak, kamu udah ngerjain PR belum? Kamu udah baca bukunya belum untuk besok dan sebagainya. Kita nyuruh anak kita di waktu yang sama kita nonton TV. Banyak nggak kayak gitu? Syuh, anak mana ya teman? Banyak nggak kayak gitu? Banyak. Gimana anak kita sekarang malas baca? Nah, saya malas baca. Karena jiwa mereka itu
risau, gelisah. Lah kenapa kok disuruh? Saya saja yang disuruh belajar, sedangkan umiknya nonton TV. Abiknya nggak tahu. Tapi kalau semisal kita suruh anak kita belajar, matikan. Anak di rumah ketika Khalid belajar sama umiknya, Iqra, anak nggak megang HP, nggak boleh megang HP, nggak boleh. Dan anak nggak mau, harus semua diam. Nyimak siapa? Anak kita. Syuf, anak kita bukan orang lain itu. Makanya kita perlu tahu, kalau anak kita belajar, tunjukkan kuduah kita gimana. Jangan anak kita belajar capek-capean, kita nggak perhatian, kita bahkan wujud kita pun tuh jauh dari anak kita ketika anak kita belajar. Padahal juga bukan di pondok, di rumah. Dia belajar sendiri di rumah, abi umi di depan TV. Harusnya kita nangis gitu loh. Naam sahih. Nggak ada yang nemenin gitu loh. Mana sosok bapaknya, mana sosok ibunya, mana murabbi? Bukan ustaz. Murabbi paling besar bagi anak-anak kita siapa? Kita, bapak ibunya. Lah kan Allah yang berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum narah. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kita yang jaga anak kita. Gimana anak kita bisa pintar pelajarannya? Hatta pelajaran dunia, matematikanya capek anak kita tuh mikir. Kenapa kita nggak ada sosok kita yang menemani? Dan ini fatal. Wallahi fatal. Kita tahu nggak Nabi kita Muhammad SAW? Ayat pertama yang turun untuk Nabi kita SAW apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pernah nggak antum jumpai dalam Al-Quran Al-Karim wahyu turun, Nabi tak ditemani oleh malaikat Jibril? Pernah enggak? Ayat Al-Quran turun untuk Nabi kita SAW, Jibril pergi. Pernah tidak? Sering ditemani oleh malaikat Jibril. Sampai bulan Ramadan tiap malam ditemani malaikat Jibril. Ada kita ini butuh orang yang bimbing kita. Anak kita juga sama, butuh orang di hadapannya yang bimbing kita. Gak bakal bisa kita lepas gitu saja. Kita udah sibuk dengan dunia, ummahatnya sibuk dengan dunia, bapak-bapak sibuk dengan dunia, anaknya gak terperhatikan lagi. Saya masuk cuma malam waktu untuk kita bimbing anak-anak kita. Bisa. Makanya disebutkan, Masya Allah, ketika amal kita, perbuatan kita sesuai dengan apa yang kita nasihatkan untuk anak-anak kita, cepat mereka ngikuti. Allah SWT berfirman, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an. Aku tidak akan bertentangan dengan apa yang aku perintahkan untuk kalian dan apa yang aku larang kepada kalian. Kalau aku larang kalian dari perbuatan suatu, aku yang pertama yang hindarkan. Ini para nabi, termasuk Syuaib. Nabi Syuaib mengatakan seperti itu. Ketika Nabi Syuaib dan Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan suatu hal, maka beliaulah yang pertama yang mengerjakannya. Mereka nggak mau menyelisih itu. Mereka nggak mau bertentangan dengan itu. Kalau seandainya cita-cita terbesar kita, anak kita bisa baca Quran, jadilah kita adalah orang yang dekat dengan Al-Quran Al-Karim. Dan sedangkan Allah SWT telah berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, kenapa kalian itu ngucapin terus, nyuruh orang lain terus, ma la taf'alun, tapi kalian nggak kerjakan. Ini seringnya kita sama anak-anak kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Betapa besar murka Allah Subhanahu wa taala ketika kalian memerintahkan orang lain tapi kalian enggak kerjakan. Ketika kalian mengucapkan sesuatu hal ternyata kalian enggan untuk mengerjakannya. Itu apa? Allah Subhanahu wa taala murka. Jangan seperti itu. Itu kemudian yang kedua. Jadi usahakan ucapan kita itu selaras dengan perbuatan kita. Kapan kita perintahkan anak-anak kita, selaras.
Wallahi 100. Nanti insya Allah yang lain akan mengikuti. Kemudian gimana kita bisa membangun jiwa kita itu bisa berdampak dengan orang lain? Disebutkan al-bu'du an mawatini syubah wa khawarimil muru'ah. Kita menghindar dari tempat-tempat yang rancu dan juga yang bisa menghilangkan muru'ah marwah kita di hadapan orang lain. Ini banyak. Contoh, ketika kita ini dikenal dengan orang yang bagus, jangan dekat dengan satu hal yang bisa menurunkan wibawa kita. Contohnya apa? Game. Kita ini kesal kalau ada banyak anak-anak kita itu main game. Kenapa bapak dan ibunya malah main apa? Game. Kalau ibu-ibu mungkin anak nggak tahu ya, mungkin jarang terjadi. Yang seringnya siapa? Bapak. Main HP-nya gitu loh ya. Nanti anak-anak itu jangan salahkan ketika anak-anak itu lupa waktu ketika mereka main game. Jangan ajarkan anak kita, nak kamu ini nggak ingat waktu. Mereka nggak bisa, nggak paham. Harusnya dilarang dari awal, di-cut dari awal. Ketika itu melalaikan anak kita itu, kalau kita oke lah, kita bisa main game dengan waktunya, dengan porsinya. Kenapa? Akal kita udah sempurna. Kita sudah balik, anak kita belum. Jangankan balik, masa tamyiz pun mungkin kadang-kadang belum. Dia ketika mencontoh bapaknya, jangan salah. Jangan salahkan anak-anak kita. Siapa yang salah? Orang tuanya. Makanya Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah masuk ke dalam tempat malahi, apalagi keharaman-keharaman. Dari sejak zaman sebelum diutus menjadi Nabi. Nabi nggak pernah minum khamr, ini haram. Nabi nggak pernah zina. Nabi nggak pernah duduk-duduk kongko-kongko dengan satu hal yang malah faedah lahu, yang nggak ada faedah sama sekali. Nabi SAW tidak pernah sama sekali duduk membicarakan orang lain, tidak pernah. Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kita itu perlu membangun sebuah hal, bangun wibawa kita itu tinggi, tegas. Anak kita itu akan sungkan dan segan dengan kita. Tapi kalau enggak, anak sekarang mau nanya sama bapak-bapak dan ibu-ibu, gimana kalau dulu, zaman dulu kan nggak ada game, belum ada game online, game offline, entahlah apalah itu, belum ada zaman dulu. Kalau mbah-mbah kita dulu atau bapak kita dulu main game, kita mungkin nggak jadi kayak diri kita sekarang. Kenapa? Kita nggak bakal mau nurut sama bapak kita. Lah bapak kita aja lalai, kita bakal ngomong kayak gitu. Tapi kenapa kita bisa jadi orang besar sekarang? Saat ini ada yang masya Allah jadi dokter, jadi perawat, dan pendidikan siapa? Bapak kita yang sibuk dengan sawahnya, yang sibuk dengan peternakannya, yang sibuk dengan kerjanya, yang sibuk dengan sampai hatta mereka bungkuk. Sampai mereka bungkuk. Kenapa? Sibuk dengan pekerjaan mendidik anak-anaknya. Zaman dulu, anak dulu masya Allah ingat sekali. Kapan nggak belajar? Kapan tiap malam nggak belajar kena sapu lidi itu dibukul, naam sahih. Hatta masuk pondok, masya Allah. Marwah abi ana itu di hadapan itu tinggi karena abi ana itu orangnya pendiam, diam, jarang ngomong. Kalau marah nggak diajak ngomong. Jadi kalau udah nggak diajak ngomong, ana paham ini dia lagi marah. Diam aja biar. Tapi Pak, masya Allah, dengan muruah seperti itu, jaga waktu dan sebagainya, jadi kita tiap hari libur Jumat, waktu dulu liburan Jumat, ditelepon, nak, sampai mana hafalan hadis? Sekian Pak. Umi nanya, nak, hafalan Quran sampai mana? Ini Pak, marwah kita besar. Kalau kita seperti ini, anak kita wallahi jadi. Tapi kalau seandainya anak kita pun kita masukkan ke pondok, tapi kapan pulang jumpai abah dan uminya itu ternyata menyelisih apa yang disampaikan oleh ustadznya dalam urusan waktu, urusan apa dan sebagainya, nggak bakal bisa. Makanya kata para ulama yang berikutnya, butuh keikhlasan.
didik anak itu capek. Sampai istilah zaman dulu pondok itu tempat pembuangan anak. Pondok TPA ya. Pembuangan apa? Anak. Syuf, pendidikan Al-Quran dibilang tempat pembuangan anak. Syuf, itu terjadi zaman dulu. Karena capek, orang-orang tuh banyak yang letih didik anaknya. Banyak orang-orang tuh capek didik anaknya. Ana dapat salah kisah dari salah seorang syekh. Anaknya ini perempuan. Ketika anaknya itu dimasukkan dalam sekolah tahfidz, berat sama dia. Perempuan. Nangis minta keluar. Bapaknya nasihati. Tapi alhamdulillah bapaknya bagus, Masya Allah. Dinasihati sama bapaknya. Sabar nak. Butuh kesabaran. Terus seperti itu. Sampai ketika jadi hafidhatul Quran. Sampai udah jadi hafidhul Quran. Hafal Al-Quran Al-Karim. Yang bersyukur itu bukan kita. Anak kita juga bersyukur. Ketika dia mengatakan ada sebuah syair, ana lupa syair yang gimana, yang jelas intinya, kalau seandainya dulu engkau wahai abahku tidak membiarkan saya, istilahnya langsung keluar main keluar aja, aku nggak bakal bisa dekat dengan Allah SWT. Jadi Pak, sebuah kebanggaan gitu loh. Memang capek, tapi coba sekali Pak, kapan anak antum atau antunna bisa jadi hafal Quran. Wallahi itu di dunia saja kita banyak sekali kemuliaan yang Allah datangkan untuk kita, apalagi di akhirat. Sampai yang makaikan mahkota kemuliaan siapa? Anak-anak kita. Makanya anak nggak jumpai satupun orang gitu loh ya, hafal Quran, dekat dengan Al-Quran. Ana jarang jumpa mereka itu durhaka sama bapak ibu, itu jarang. Makanya pendidikan itu penting, Pak. Walaupun kita ini bukan ustaz. Nah, antum kira, coba lihat ustaz-ustaz kita sekarang. Ustaz-ustaz kita sekarang yang ada, nggak usah jauh-jauh, di kota kita sekarang. Apakah bapak-bapak mereka ustaz? Ana mau tanya sekarang, apakah bapak-bapak mereka ustaz? Apakah umi-umi mereka ustazah? Bukan. Orang awam, sebutlah nama mereka semua sekarang. Hampir nggak ada yang bapaknya ustaz. Rata-rata orang awam. Tapi siang dan malamnya dihabiskan untuk anaknya. Siang dan malamnya mendoakan anaknya. Bisomt, tanpa ngomong kepada anaknya, karena dia malu. Anaknya hafal Al-Quran, anaknya hafal hadis. Dakwahnya dengan cara apa? Dengan cara qudwah. Sampai sekarang pun anak kalau jadi anak safar nih sama abi anak nggak pernah jadi imam, nggak pernah. Sampai sekarang abi anak cuma hafal setengah juz 30. Tapi muruah, wibawa tuh besar gitu loh. Kita mau jadi imam tuh malu gitu loh. Karena kalau urusan sholat jauh lebih rajin abi kita. Baca Quran jauh lebih rajin abi kita. Makanya wallahi haya, malu gitu loh. Wibawa gimana bapak kita itu bisa kayak gitu. Wala aqulu fakhra. Ana nggak ngomong untuk membanggakan diri, untuk apa? Tapi faktanya gitu, dan itu yang ana ambil. Makanya kalau ana seandainya nggak mendakwahkan dakwah dengan capek gitu loh, dengan letih, apa jasa yang kita kasih untuk bapak kita? Nggak bisa. Makanya kalau dakwah capek, kalau apa, ingat jasa bapak kita. Kalau bapak-bapak semua dan ibu-ibu semua di sini gitu loh ya, dakwahkan ke anak-anak dengan cara yang baik, anak itu bakal mikir gitu loh. Bapak anak nggak pernah ngomong tentang hadis, tentang Quran, nggak pernah. Kenapa? Orang awam. Tapi dampaknya apa? Walhamdulillah, keempat anaknya semua, kecuali anak, di Bukhari semuanya. Ngajar tetap di Bukhari, Solo, Imam Bukhari Solo. Satunya masih belajar,
Kemarin alhamdulillah beasiswa. Karena ranking 1 dari ikhwan 4 kelas, akhwat 4 kelas, ranking pertama. Walhamdulillah adik-adik. Itu pendidikan besar itu. Ditelepon, karena abi anak tuh sering nelpon, nak sampai mana, nak sampai mana. Jadi kita tuh semangat gitu loh. Enggak, bukan yang nasihati pakai Quran, hadis, qala Allah, qala Rasul, bukan. Sampai kita di sini pun yang sering datangin kita, bukan anak datang ke tel, bukan. Bapak yang datang ke Prabu, bukan kita yang datang berangkat ke tel, bukan. Allah hukuk. Makanya ayuhal ikhwatul kiram, pendidikan itu penting sekali. Gimana kita itu bisa membuat dampak untuk anak-anak kita. Itulah yang perlu kita ketahui ayuhal ikhwatul kiram. Kemudian yang perlu kita ketahui al-hirsut tam 'alal faraid. Usaha semangat yang kuat untuk menjalankan faraid, kewajiban-kewajiban yang Allah telah wajibkan. Naam sahih. Sebelum kita dengar tentang kewajiban sholat berjamaah, tentang keutamaan sholat berjamaah, kita pertama kali mencontoh bapak dan ibu kita. Kapan ibunya ini rajin sholat, kapan seandainya udah azan dia sholat di rumahnya langsung ditiru sama anaknya, dan bapaknya langsung berangkat ke masjid ditiru sama anaknya, tanpa kita ngomong tentang qala Allah, qala Rasul, ngikut mereka. Coba pelajari, lihat asatidah sana. Anaknya sering berangkat sendiri. Wala Ustaz Firdaus kecil-kecil berangkat dari ruku ke rumah Allah SWT, berangkat ke masjid ini. Itu beberapa kali belajar gitu, bawa tas, berangkat mereka semua dan sebagainya. Itu kalau kita lihat, masya Allah, kecil-kecil mereka itu ingat Allah gitu loh. Mereka itu tumbuh di atas ketaatan kepada Allah SWT. Kita tuh bakal sedih. Makanya kita ini harus apa? Al-hirsut tam, semangat yang kuat untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Makanya minta tolong sama Allah dengan sabar dan juga salat. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Ya Allah, bantulah saya ya Allah dengan cara apa? Kesabaran kita dan juga apa? Salat kita. Itu Allah tekankan, wahai orang-orang beriman, bantulah diri kalian dengan sabar. Capek didik anak, wallahi capek didik anak. Bisabar, tapi sabar. Wassalah, salat 5 waktu kerjakan pada waktunya, jangan ditunda-tunda lagi. Kapan sudah waktunya? Kalau nggak sengaja oke, taib. Kalau lupa nggak ada sengaja nggak oke, nggak ada masalah. Tapi ketika datang waktunya, kita sehat, kita mukim, kita itu betul-betul lagi masa-masa sehat-sehatnya, jangan lupakan Allah SWT, jangan lupakan sholat. Allah akan bantu urusan kita dengan banyak apa? Sholat. Allah pasti akan apa? Allah akan bantu. Makanya disebutkan ketika kita itu sudah dikumandangkan adzan, Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, ya Bilal, arihna bis shalah. Wahai Bilal, tolong tenangkan jiwa kami dengan sholat. Kalau kita sekarang, tenangkan diri kami dari sholat. Tenangkan diri kami dari sholat. Jadi sholatnya cepatnya Masya Allah. Tapi kalau Nabi, ya Bilal, tenangkan diri kami dengan apa? Sholat. Dengan sholat, jiwa beliau tenang. Kalau kita pengen cepat nak pergi aja. Nas'alullah salamata wal afiyah. Maka itu yang perlu kita ketahui untuk apa? Mendidik anak-anak kita rajin apa? Sholat dan betul-betul sabar untuk apa? Untuk mendidik anak-anak kita. Kemudian disebutkan juga as-sabr wa tulun nafs, kesabaran dengan jiwa yang lapang. Wallahi jiwa yang lapang. Karena gini, anak itu sering buat salah sama kita. Sering. Karena anak nggak tahu. Karena mereka belum paham. Tapi banyak bapak dan ibunya itu sumpah serapah, asal ngomong baik. Sampai banyak yang keluar dari ummahat buyan nian. Itu banyak. Ya Allah akbar. Kira-kira kalau kita ngomong, nak kamu ini buyan nian, betul nggak dia buyan nanti ya? Betul atau nggak betul? Betul lah. Terjadi fakta nanti. Kenapa?
Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, "Thalathu da'awatin mustajabatun la syakka fihin." Ada 3 doa yang mustajab, mustahil tertolak, pasti mustajab. Pertama disebutkan da'watul madlum, doa orang di zalimi. Yang kedua da'watul walid ala waladihi, doa orang tua untuk anak. Gimana kondisinya orang tua dizalimi sama anak? Pas nian. 2 doa dalam satu momen. Orang tua dizalimi mustajab. Orang tua untuk anak mustajab. Dia adalah orang tua dizalimi pula. Enggak mungkin Allah enggak kabulkan. Buyan dia. Maka yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yad'ul insanu bi syarri du'aahu bil khair. Wa kana al insanu ajula. Betapa banyak orang-orang manusia ini doakan orang lain dengan keburukan. Padahal dia bisa doakan dengan kebaikan. Wa kana al insanu ajula. Begitulah manusia ini sikapnya tergesa-gesa. Bayangkan aja sekarang, kalau kita marahin anak kita, mungkin belum buyan saat ini, tapi bayangin, anak kita jadi bodoh gara-gara kita. Sampai kalau udah Allah tarik akalnya, siapa yang menyesal? Lihat orang di luar sana. Lihat orang di luar sana yang anaknya ada kebutuhan khusus. Gimana sayangnya mereka semua anak. Anak kita Allah kasih akal yang sempurna, kita doakan dia dengan apa? Kebodohan. Apa salahnya kita sabar bentar. Pun kalau marah kita bisa mengucapkan Allah yahdik, hadakallah. Semoga Allah kasih hidayah untuk engkau nak. Semangat, kita bisa. Tapi kalau udah ngomong sumpah serapah, ini itu nakal kamu nih nggak soleh dan apa yang terjadi? Anak kita kalau nggak soleh besar tumbuh besar, siapa yang nyesal? Bayangkan sekarang anak kita udah besar, ketika ngelawan dengan kita, ngomong kasar dengan kita. Makanya itu kata para ulama, tulun nafs, agar kita diterima mudah oleh anak-anak kita. Berjiwa besar, lapang untuk anak-anak kita, lapang besar gitu loh. Kita itu nggak bakal tahu nikmat Allah kapan Allah cabut, baru kita sadar. Akal sempurna anak kita nggak tahu itu nikmat dari Allah SWT yang paling besar yang Allah kasih untuk orang tuanya. Kita baru sadar ketika Allah cabut dari anak-anak kita, baru kita paham anak-anak kita itu penting untuk dididik dengan cara yang baik, bukan untuk disumpah serapahi. Makanya disebutkan dalam hadis yang sahih, ma bu'aitsu la'anan wala ta'ana. Aku enggak pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu melaknat, untuk selalu mencela. Enggak pernah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebutkan oleh para ulama. Jadi disebutkan tahammul akhlaqihim. Tahammul akhlaqihim nih Pak, kita bisa menerima beban-beban akhlak mereka yang lagi kurang-kurangnya. Mungkin lagi ada buruk-buruknya, yang belum bagus gitu loh. Jadi kita ambil semuanya, kita pikul semuanya, dan jangan sampai kita sakit hati, bukan. Jangan. Anak kita bagian dari kita. Sampai Nabi, jangankan Nabi untuk anaknya, Nabi dengan para sahabatnya sering mengatakan, ana minhu wa huwa minni. Saya bagian dari dia dan dia bagian dari saya. Jadi kita kalau seandainya jumpai anak kita nakal, istri kita semisal marahnya, Masya Allah Pak, setelah itu nasihati istri kita, anak kita tuh bagian dari kita, kita juga bagian dari dia. Ini sering Nabi ucapkan, ana minhu wa huwa minni, ana minhu wa huwa minni. Saya bagian dari dia, dia bagian dari saya. Gimana Nabi SAW itu bisa membuat para sahabat Nabi SAW dekat dengan Nabi kita Muhammad SAW? Padahal bukan hubungan kekerabatan, bukan, jauh nasabnya. Ini anak kita, memang betul-betul anak kita. Kita harus tahammul akhlak. Kita harus bisa memikul akhlak mereka yang buruk. Kita harus apa? Lapang dada kita. Ini kata para ulama. Makanya dan contoh untuk Nabi kita Muhammad SAW itu banyak.
Nabi SAW jangankan dizalimi sama anaknya, dizalimi sama orang yang nggak Nabi kenal, dizalimi dengan orang yang Nabi nggak tahu siapa dia, dizalimi oleh orang-orang apa? Musyrikun. Di mana fi Makkah haitsu nalahu minhum syai', ketika mereka menzalimi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan banyak cara. Nabi SAW tahammal akhlaqahum, Nabi pikul itu akhlak-akhlak mereka yang buruk, dan Nabi SAW berusaha untuk bersabar. Bukan anak beliau SAW, orang yang enggak Nabi kenal, sampai diletakkan Masya Allah kotoran unta, darah unta, jerawan unta di punggung Nabi kita Muhammad SAW, dicampakkan, dibuang. Nabi lagi sujud untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibn Mas'ud ketika melihat itu, wallahi demi Allah, ma aqdir an udafi'a Rasulullah sallallahu, aku enggak mampu bela Rasul, aku cuma bisa nangis. Ibn Mas'ud, karena Ibn Mas'ud ini orang yang kecil, pendek. Ibn Mas'ud enggak ada memiliki kekuatan dan bukan orang yang jabatan kedudukan tinggi di orang-orang kafir Quraisy. Enggak, Ibn Mas'ud orang-orang kecil lah, tapi ilmunya luas. Yang bisa membela Nabi kita Muhammad adalah anaknya Fatimah. Sampai Fatimah menangis, mengatakan, ya Rasulullah, wahai abahku, Udu Allah alaihim, doakan keburukan untuk mereka ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Ma bu'ithul ta'anan wala la'ana, aku enggak diutus oleh Allah untuk melaknat mereka. Ini kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi SAW itu berharap mereka ini bisa nerima agama Islam. Walaupun gimana kezaliman mereka untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, kata para ulama adalah, lihatlah contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam urusan dermawan. Akhirnya Abu Bakar dermawan, Umar dermawan, Utsman dermawan, Sa'id ibn Abi Waqqas dermawan, Abdurrahman ibn Auf dermawan. Kenapa? Lihat Nabinya sallallahu alaihi wasallam dermawan, tanpa menyuruh para sahabat untuk sedekah pun semua orang tuh udah nerima Nabi ini memerintahkan kami untuk sedekah, gitu saja. Padahal Nabi nggak pernah ngomong. Cuman Nabi SAW dakwah bisamt, Nabi dakwah dengan diam. Contohnya banyak. Orang kafir, tokoh orang kafir datang ke Nabi SAW minta kambing. Ma bainal jabalain, satu lembah punya Nabi SAW diminta. Apa kata Nabi SAW? Ambil sesuai hajat engkau, ambil sesuai kebutuhan engkau. Dibawa apa? Semuanya dibawa oleh orang kafir ini. Ketika Nabi kita Muhammad SAW tahu kambingnya dibawa semua, ya udah, Nabi nggak ada masalah. Nabi seneng kok. Dibawa semua kambingnya oleh orang kafir. Ternyata orang kafirnya adalah tokoh besar di sebuah kampung. Apa kata orang kafir tadi? Ya qaumi aslimu fa inna Muhammadan a'ta wa la yakhshal faqa. Wahai kaumku, masuk Islamlah kalian karena Muhammad itu memberi dan nggak takut miskin. Syuh. Abu Bakar tahu kondisi itu, Umar tahu kondisi itu, Utsman faham kondisi itu. Yang akhirnya mereka semua itu dermawan ketika Nabi SAW itu apa? Dermawan. Nabi orang kaya, tapi terlihat miskin gara-gara semua dikasih oleh Nabi SAW untuk umatnya. Sampai dirham, satu dirham, kata Nabi SAW, ma uhibbu an yakuna li dirhamun fi baiti fatamurra bi thalathu layalin. Aku enggak senang ada satu dirham. Satu dirham ini berapa gram perak? 1 gram, bukan 3 gram perak. 1 gram itu 20.000 sekarang. Ceklah di perak batangan itu. 20.000 sekarang. 20.000 kali 3, 1 dirham berarti 60.000. Apa kata Nabi kita Muhammad? Aku enggak suka ketika di rumah saya itu ada 1 dirham lewat bagi saya 3 hari dia enggak keluar, harus keluarkan. Makanya Nabi SAW meninggal tidak mewariskan harta dinar ataupun dirham. Wa innal anbiya alam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa innama warrathul ilm. Sesungguhnya para nabi itu enggak mewariskan harta, enggak mewariskan dinar atau dirham, tapi yang mereka wariskan ilmu, petunjuk, qudwah. Yang Nabi wariskan itu qudwah untuk kita semua. Sampai zaman kita sekarang, sampai zaman kita sekarang. Makanya kita ini penting untuk apa? Qudwah bagi semua orang. Dan itu banyak para Nabi SAW itu, para sahabat mencontoh Nabi kita Muhammad SAW.
Contoh Masya Allah yang terakhir, al-qudwah bil hulum. Qudwah Nabi ketika lemah lembut, yang akhirnya semua para sahabat itu lemah lembut orangnya. Sampai Abu Bakar, orang yang paling dekat dengan Abu Bakar itu siapa? Afwan. Orang yang dekat dengan Nabi kita SAW itu Abu Bakar, paling dekat. Tapi Nabi kita SAW ini orang hulum, lembutnya Masya Allah. Dan itu berdampak kuat dengan Abu Bakar. Sampai ketika Nabi kita Muhammad SAW mau meninggal, Nabi SAW perintahkan muru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Perintahkanlah Abu Bakar untuk mengimami banyak orang, manusia, para sahabat yang lain. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya bapak saya Abu Bakar itu adalah orang yang lembut, tidaklah dia membaca Al-Quran Al-Karim kecuali dia menangis. Terus seperti itu. Abu Bakar itu memiliki istilahnya terdampak dengan perbuatan Nabi, kelembutan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi setiap kondisi itu lembut. Sampai ada salah seorang Yahudi mengatakan, Assalamualaikum, kecelakaan bagi engkau. Ini diucapkan oleh orang Yahudi untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi cuma mengatakan waalaikum. Tapi kalau Aisyah mengatakan waalaikumsalam wal la'nah, semoga engkau mati dan engkau laknat, kena laknat Allah. Rasul mengatakan waalaikum. Bas itu saja. Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Ya Aisyah, lembutlah kepada orang lain. Akhirnya dampak itu pun terjadi dengan para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat anak-anak yang lembut kita sekolah ya. Coba lihat kalau kita ngajar di sekolah, kan beda-beda tipikal tuh. Ada yang lembut, ada yang keras, ada yang taat, ada yang nakal. Coba lihat, yang lembut lihat bapaknya siapa, lihat ibunya siapa. Seperti itulah bapak dan ibunya, kayak anaknya. Kapan seandainya anaknya nakal, panggillah bapak ibunya. Seperti itu juga bapak dan ibu, biasanya gitu, biasanya seperti itu. Dan itu kita maklumi. Makanya kata para ulama, buah, kalau orang pepatah Indonesia itu, buah itu nggak bakal jatuh dari apa? Iya. Tapi ada kadang-kadang jauh. Mau jatuh, diambil kelawar, pergi dia. Jauh jatuhnya. Ada masanya anak ini baik, bapaknya enggak. Atau anak nakal, bapaknya bagus. Itu ada. Cuman jarang. Sering sekali anak itu ngikut kepada bapaknya. Makanya kita itu harus dakwah dengan bisamt, dengan diam. Dengan cara apa? Bangun diri kita bisa ditiru oleh orang lain. Anak ambil contoh insyaAllah. Dulu waktu anak awal-awal masuk pondok Mus'ab bin Umair di Sikam, itu ini cerita ustadz yang di sana. Semua santri pada pakai sorban. Semua hampir rata-rata pada beli sorban. Kenapa? Mau contoh ustadznya. Padahal anak di sini beberapa kali cuma khutbah, tapi senangnya Masya Allah. Sampai kata ustadz yang di sana, Ustadz, tahu antum taplak meja untuk kajian dipakai untuk sorban. Saking seperti itu ya Pak, itu dampak itu. Makanya kita pakai pakaian muslim, cobalah kita pakai peci terus, pakai baju muslim terus. Coba lihat anak kita nanti. Rajin pakai peci dia. Rajin pakai baju muslim terus dia. Itu kan dia. Cuman kalau seandainya bapaknya pakai celana auratnya nggak dijaga, pahanya nampak, dan keluar pakai singlet aja. Mana anak-anaknya nanti? Marwah itu dibangun dengan cara apa? Kita bisa memberikan dampak besar untuk anak-anak kita. Na'amullah alam. Bisa itu secara ringkas insyaallah taala kita lanjutkan dengan pertemuan berikutnya mungkin dengan tema yang lain. Itu yang dapat Anda sampaikan. Fadhol, kalau ada pertanyaan silahkan. Atau enggak ada nih? Udah jam 8 soalnya. Terserah antum. Kalau ada silahkan, fadhol. Naam, Dok. Naam. Nah. Nah, saya.
Hmm. Hmm. Iya. Nah. Hmm. Nah. Nah. Nah, saya betul. Jadi kondisinya bapak ibu ya bagus, yang rusak lingkungan luar. Terus gimana? Inilah kata para ulama, mereka mengatakan al-jar qabla dar. Cari tetangga sebelum cari rumah. Nah, sahih. Kita mau bangun rumah, lihat siapa tetangga kita. Siapa sebelah kita? Siapa kawan-kawan nanti yang akan. Makanya anak kalau seandainya tinggal di sebuah tempat, pernah kejadian anak tinggal di sebuah tempat. Keluar rumah sore-sore, ibu-ibu itu ngerumpi. Ibu-ibu, jadi ada macam kayak gubuk. Di gubuk itu ibu-ibu itu ngapain? Ya ngerumpi. Biasanya kalau ibu-ibu ngerumpi, ngomongin orang enggak? Biasanya gitu. Allah alam bisawab, anak enggak tahu. Makanya anak paling enggak suka ketika itu anak sampaikan ke istri anak, "Dek, jangan keluar, tolong jangan keluar. Di rumah aja. Kalau mau keluar nanti ketika mereka udah membahas yang aneh-aneh, balik ke rumah." Karena sering sekali terbawa dengan lingkungan luar. Ketika kondisi seperti itu, emang enggak betah jiwa anak. Makanya disebutkan al-jar qabla dar, cari tetangga sebelum mencari apa? Rumah. Kapan udah dapet nih tetangga yang bagus, maka barulah bangun rumah yang bagus. Kita bangun rumah yang bagus, tetangga buruk, tetap macam kayak di neraka dunia kita. Anak kita khawatir sama anak-anak. Sampai Masya Allah, ada karyawan di pondok, Masya Allah. Itu ketika bagi rapot, anaknya beliau itu ngisyarat pakai jari tengah. Jari tengah terus dipakai. Ya Allahu Akbar. Ketika tanya, dari mana itu? Dari tetangga-tetangga sebelah. Di sana keluarga-keluarga dia. Tapi memang seperti itu kondisi, nasallallahu alaihi wasallam. Jadi tetap kita itu kalau untuk anak-anak kita, kalau zaman kita sekarang anak nggak tahu ya, mungkin solusi nih. Ini mungkin solusi insyaallah, masukkan pondok. Anak-anak kita, mudah-mudahan ini solusi. Anggaplah tetangga kita buruk saat ini dan kita belum bisa pindah rumah, maka masukkan anak kita ke dalam apa? Pondok. Kalau kita mungkin bisa udah memfilter, udah bisa milah-milih, tapi anak kita belum. Mereka belum ada kemampuan untuk itu. Makanya belum sinut tamiz. Tamiz itu apa artinya? Tamiz itu mayyaza yumayyizu, membedakan. Mereka nggak bisa membedakan ini bagus, ini jelek, belum bisa. Solusinya apa? Masukkan ke dalam pondok. Karena insya Allah dalam pondok itu insya Allah bagus-bagus rata-rata. Kapan ada yang buruk, ustadz yang akan mengingatkan. Dan mereka harus tunduk dengan apa? Dengan peraturan pondok. Dan peraturan pondok tidaklah dibuat kecuali di bawah syariat Allah SWT dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib, gimana kalau seandainya nanti ada pamannya, ada bibinya dan sebagainya? Kita selaku orang tua tetap harus memiliki mana'ah, kata para ulama. Mana'ah ini yang mencegah anak kita untuk ngikutin nggak benar walaupun siapa itu? Keluarga sendiri. Ini sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW dengan kerabat-kerabat yang lain. Di situ ada Abu Thalib, di situ ada Abu Lahab, gimana semua. Nabi SAW itu berusaha untuk mencegah bapaknya, pamannya Abu Thalib untuk ngikutin kawan-kawannya. Tetap sampai di akhir hayatnya Nabi SAW itu berusaha bawa pamannya. Kita juga sama. Walaupun dia ini digodain dengan kerabat-kerabat yang lain. Ketika itu digodain oleh siapa? Abu Jahal dan juga Umayyah bin Khalaf. Kita jangan, aduh anak gak enakan nanti kalau anak nasihatin di depan siapa? Depan kerabat-kerabat itu. Tidak apa-apa. Lah itu anak-anak kita kok. Nabi SAW menasihati Abu Thalib di hadapannya siapa? Abu Jahal sama Umayyah bin Khalaf. Tokoh besar orang-orang Quraisy di saat itu. Tapi Nabi SAW itu memiliki kekerabatan dekat dengan Abu Thalib dan nggak mau Abu Thalib itu sengsara di akhirat. Ternyata masih saja lingkungan membawa kepada dampak buruk. Abu Thalib apakah muslim atau kafir? Kafir. Karena lingkungan yang jelek. Nabi SAW pun sebabnya tidak bisa ketika Allah nggak kasih izin.
Makanya tetap kita ini kapan dibisikin anak kita sampai udah masuk pondok nih, bibitnya bisikin, wah pondok tuh ndak enak gini. Kita yang harus menyesuaikan nanti dengan anak kita. Jadi seperti itu. Nah, wallah alam bisawab seperti itu, Dok. Habis enam taib kita cukup sampai sini. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Wassallallahu nabiyana Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.